Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan Hakim Konstitusi yang mulia, izinkan kami Bawaslu memberikan keterangan terhadap dua perkara. Satu perkara akan saya bacakan dan kemudian yang kedua Pak Puadi akan membacakannya. Keterangan Badan Pengawas Pemilu terhadap perkara nomor 1 /PHPU /Pres 12 angka Romawi /2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Muhaimin Iskandar nomor urut 01. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat, dengan hormat bersama ini Rahmat Bagja, Toto Haryono, Puadi, Herwin Malonda, dan Loli Suhenti sebagai Ketua dan anggota Bawaslu. Pekerjaan dan alamat dianggap dibacakan. Bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini memberikan keterangan dalam perkara nomor 1 /PHPU /Pres 12 angka Romawi /2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Haji Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar nomor urut 01. Sebagai berikut. Yang mulia Hakim Konstitusi, sebelum Bawaslu memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok permohonan pemohon aku, penting bagi Bawaslu untuk menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 /PU 8 angka Romawi /2010 halaman 111 sampai dengan 112 yang menyatakan dianggap dibacakan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 93 dan pasal 94 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagian telah diubah Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 2017 mengatur mengenai tugas pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut. 1. Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan sebanyak 141.008 upaya pencegahan yang dilakukan dalam bentuk surat pencegahan, himbauan, dan lain-lain. 2. Bawaslu telah melakukan tugas penindakan terhadap temuan dan atau laporan sebanyak 700 temuan dan 1.562 laporan penanganan pelanggaran pemilu. Dan 3. Bawaslu telah melakukan tugas penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak 289 sengketa proses pemilu. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenan Bawaslu dalam memberikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan hasil pemilu. Halaman 16 sampai 21. 1. Bahwa terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024. Bersesuaian hasil pengawasan Bawaslu berdasarkan formulir model A laporan hasil pengawasan nomor 061-PM.01-01-00-3-2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1.1. Pasangan calon nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Pasangan calon nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Profesor Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai hasil pemilu yang mengaitkan dengan Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, penting bagi Bawaslu untuk menjelaskan telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu nomor 58/K1/01/2024 perihal imbauan tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya dianggap dibacakan. 3. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan netralitas pegawai ASN, kampanye oleh pejabat negara atau pejabat lainnya, serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum perihal imbauan nomor 779/PM.00/11/2023 tertanggal 1 November 2023 dan Surat Ketua Bawaslu perihal imbauan nomor 810/PM.00.00/11/2023 tertanggal 12 November. Selanjutnya dianggap dibacakan.
4. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan melalui surat Ketua Bawaslu perihal instruksi nomor 7 tahun 2023 tentang pencegahan pelanggaran pemilu terkait tindakan kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa, anggota badan perusahaan desa, dan badan usaha milik desa yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2023. Dengan materi instruksi pada pokoknya agar menyampaikan dengan segera imbauan kepada kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa, anggota BPD, dan anggota badan permusahan desa dan badan usaha milik desa pada setiap desa di wilayah kabupaten kota masing-masing untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang selanjutnya dianggap dibacakan. 5. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat imbauan nomor 5/PM.00-K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024 dengan materi yang pada pokoknya dianggap dibacakan, bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 38/PM.00-K1/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan materi yang pada pokoknya pejabat pemerintah baik di pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa, pegawai tidak tetap, pegawai honorer, PPNPN, staf khusus, dan pegawai lain bersikap netral dan tidak melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPD. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden khususnya terkait dengan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 009/LP/PP/RI/00.00/11 angka Romawi 2023 pada tanggal 20 November 2023 dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 900/PP.00-K1/01/11/2023 perihal pemberitaan status laporan tertanggal 23 November 2023 kepada pelapor. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 010/LP/PP/RI/00.0011 angka Romawi 2023 pada tanggal 21 November 2023 dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 924 tahun 2023 perihal pemerintahan status laporan tertanggal 24 November 2023 kepada pelapor. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan terkait dengan putusan MK nomor 90/PU 21 angka Romawi /2023 kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menyampaikan surat nomor 724/HK K1/10/2023 perihal permintaan penjelasan mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023 dan nomor 28P/HUM 2023 dan putusan MK nomor 90/PUU 21 angka Romawi 2023 tertanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya bahwa surat tersebut telah dijawab oleh KPU melalui surat nomor 1294/PL.014/SD/05 2023 perihal penjelasan tindak lanjut putusan MA dan Mahkamah Konstitusi tertanggal 9 November 2023 yang selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu menjadi pihak dalam perkara nomor 135 PKE DKPP /12 angka Romawi 2023 sebagai pihak terkait dan perkara nomor 136 PKE DKPP /12 angka Romawi 2023 Ketua dan anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penang Pelanggaran sebagai pihak terkait, perkara nomor 137 PKE 2023 sebagai pihak terkait, perkara nomor 141 PKE 2023 sebagai pihak terkait yang pada pokoknya memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI dan peringatan keras kepada seluruh anggota KPU RI sekarang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dengan pokok pertimbangan dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan terdapat intervensi kekuasaan terhadap penyelenggara pemilu. 1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara negara karena penyalahgunaan wewenang sebagai Wamendes yang memimpin rapat pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka calon presiden wakil presiden nomor urut 2 dengan laporan nomor 001/PL
LP/PP RI /00.00 11 angka Romawi 2023 tanggal 8 November 2023. Bawaslu menyampaikan pemberitaan status laporan nomor 001 2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. 2. Bahwa berkenaan dengan pantun pada saat pengundian dan penetapan pasangan calon di KPU RI dengan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor 001 tahun 2023 dengan terlapor Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, pasangan calon nomor urut 3 memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu tahun 2024. 3. Bahwa berkenaan pantun pada saat pengundian dan penetapan pasangan calon di KPU RI dengan laporan dugaan pelanggaran administratif dengan nomor 002/2023 dengan terlapor Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Muhammad Mahfud MD, pasangan calon nomor urut 3 memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu tahun 2024. 4. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan temuan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan dengan kegiatan silaturahmi nasional Desa tahun 2023 di Gelora Bung Karno, yakni Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan surat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan surat rekomendasi nomor 3 tahun 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu DKI Provinsi terhadap dugaan pelanggaran pemilu dalam temuan nomor 001 2023 menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terdapat laporan nomor 013 2023 yang pada pokoknya melaporkan kegiatan silaturahmi nasional desa tahun 2023 menuju Indonesia Maju. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan nomor surat nomor 940/2023 perihal pemberitaan status laporan tanggal 27 November 2023 kepada pelapor. 6. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan temuan dugaan pelanggaran pemilu Raka Buming Raka calon wakil presiden nomor urut 2 yang dilakukan di hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di mana terlapor membagikan susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI nomor 2 tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal surat pengantar kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Jakarta Pusat nomor 003 2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. 7. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu calon wakil presiden RI nomor urut 2 atas nama Gibran Raka Buming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah, Bawaslu mengeluarkan pemberitaan status laporan dengan nomor 1045/2023 tertanggal 20 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 034/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. 8. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan kegiatan rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia adalah sebagai berikut. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan nomor 1066/2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 041/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan pemberitaan status laporan dengan nomor 2/2024 tanggal 3 Januari terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 048 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa hasil tindak lanjut laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan pembagian sembako, susu beserta alat tulis kepada warga dan anak-anak peserta kampanye RT 013 RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara dengan kesimpulan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan tanggal 27 Desember 2023 kepada pelapor. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berikut penjelasan Bawaslu pada pokoknya disampaikan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu nomor 790/2023 perihal pemberitaan kelengkapan laporan tanggal 6 November yang pada pokoknya memberikan kesempatan pelapor untuk melengkapi bukti-bukti. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan pemberitaan status laporan 001/2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. 9. Bahwa keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan Gibran Raka Buming Raka pada hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di mana terlapor memegang susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur yang pada pokoknya Sentra Gakumdu berkesimpulan laporan nomor 002 tahun 2023 bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu.
10. Bahwa terkait dengan temuan peristiwa pemberian susu oleh Gibran Raka Cawapres nomor urut 02 bahwa kemudian pada akhir proses penanganan berdasarkan surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta nomor 2 2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal surat pengantar kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Jakarta Pusat nomor 03 tanggal 3 Januari 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. 11. Bahwa keterangan Bawaslu berkaitan dengan kegiatan calon wakil presiden RI nomor urut 2 atas nama Gibran Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqafah yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan pengawas Kelurahan Desa terkait dengan video yang beredar bahwa terdapat penyampaian buku dan gantungan kunci yang diberikan oleh calon wakil presiden Gibran Raka nomor urut 2, dengan demikian tidak terdapat dugaan pelanggaran. 7. Terkait kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia bahwa pada 19 Desember 2023 berikut penjelasan Bawaslu bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 21 Desember 2023 dengan laporan nomor 041 2023 dan tanggal 28 Desember 2023 dengan laporan nomor 048 terkait kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia pada Selasa 19 Desember 2023 dengan acara mengukuhkan peran APSI dalam mendorong regulasi perlindungan dan pemberdayaan perdagangan pasar guna mempertahankan ekstensi dan daya saing masyarakat yang diselenggarakan di Hotel MJ Setos, Jalan Inspeksi Kembangsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisa laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 041 dan 048 terhadap keterpenuhan syarat formal dalam kajian awal dugaan laporan pemilu dengan dugaan pelanggaran pemilu, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa dan bukti-bukti bahwa menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu secara material sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat material dan tidak diregistrasi. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan memberikan pemberian status laporan nomor 1066 2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 041 2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan memberikan pemberitahuan status laporan dengan nomor 2 2024 tertanggal 3 Januari 2024 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 048 2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 22 Desember 2023 dengan melakukan pencermatan terhadap isi video yang beredar dan selanjutnya pencermatan tersebut dicatat dalam formulir model A laporan hasil pengawasan pemilu nomor 0133 2023 tanggal 22 Desember diperoleh informasi hasil pengawasan pemilu yang pada pokoknya bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu dan dikarenakan kegiatan APSI bukanlah merupakan kegiatan kampanye, maka secara mutandis pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu tidak dapat dikenakan dalam kejadian dimaksud. 9. Bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu kegiatan Cawapres pasangan calon umum nomor urut 2 dan tim kampanye atau pelaksana kampanye melakukan pembagian sembako yang pada pokoknya disimpulkan laporan dengan nomor registrasi 001/2023 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan 27 Desember kepada pelapor dan mengumumkan pada papan pengumuman. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pengangkatan pejabat daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan. 1. Bahwa hasil tindak lanjut temuan berkenaan dengan dalil PJ Gubernur Kalimantan Barat yang terbukti tidak netral diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat nomor B strip 34 /PP 00.1.K.KN/03 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN tertanggal 20 Februari 2024 bahwa terdapat laporan nomor 043/2023 terhadap pejabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen Polisi Dr. Andes Nana Sujana. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 1071/2023 perihal pemberitaan status laporan tanggal 29 Desember 2023 kepada pelapor. 3. Bahwa terkait dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat terbukti tidak netral diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat nomor B strip 34 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN tanggal 20 Februari 2024. Sedangkan untuk PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana diduga tidak netral karena menjemput calon Presiden Prabowo Subianto. Pada pokoknya hal tersebut dugaan pelanggaran pemilu ketentuan pasal 282 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak terbukti.
5. Bahwa terkait dengan penurunan sementara baliho dan bendera partai politik yang berada di radius 100 meter dari Pasar Bulan, Jalan SMK 1 Bulan, Batu Bulan, dan Balai Budaya Desa Batu Bulan yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya. 1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau netralitas ASN dengan materi laporan seorang kepala bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia, Kota Medan melakukan mobilisasi ASN pada Dinas Pendidikan Kota Medan untuk berkampanye memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah Wali Kota Medan, CQ, Inspektorat Kota Medan, melalui surat nomor 046/2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tertanggal 30 Januari 2024. 2. Bahwa terkait laporan yang dilimpahkan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Kota Medan, terdapat pelimpahan laporan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Januari 2024 terhadap dugaan pelanggaran pemilu dengan mengajak ASN untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada pokoknya direkomendasikan kepada lembaga yang berwenang. Dalam surat nomor 046 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan dalil pengerahan aparatur negara di Kabupaten Bogor yang pada pokoknya telah melakukan tugas pencegahan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan keterlibatan aparatur negara. 1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dugaan pelanggaran pemilu nomor 001/2022 yang disampaikan dengan dugaan pelanggaran pemilu dengan materi laporan kampanye penggunaan fasilitas negara dan praktik politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh Saudara Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai PAN, sekaligus Menteri Perdagangan, Bawaslu melalui surat nomor 251 perihal menerbitkan surat nomor 251/2022 perihal surat pengantar status laporan nomor 001 tanggal 29 Juli 2022. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan program Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai alat atau materi kampanye oleh Partai Gerindra dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bawaslu melalui surat nomor 27/2022